Kita menginjak kepada peradaban Mesopotamia lainnya, yaitu Assyria. Oke. Assyria seperti halnya Babilonia, itu dia meluas, ya. Tidak hanya di kawasan Mesopotamia tadi, tapi memperluas diri sampai ke Sisilia, Mesir, Kaldea, dan sebagainya. Dan diperkirakan hadir 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi lebih muda, lebih tua dibandingkan Babilonia. Raja Salmaneser 1273 berhasil menundukkan Babilonia dan daerah kecil lainnya. Assyria kemudian membangun kembali kota Nimrud dan Nineveh yang sebelumnya tertinggal dan dijadikan ibu kota kerajaan. Penggambaran kerajaan Assyria itu seperti yang kita lihat di sebelah kanan ini. Jadi bangunan ini sangat besar sekali di kawasan itu, di pinggir pantai. Dan coba renungkan, bangunan semacam ini di kala itu belum ada semen. Kenapa kita bisa membangun bangunan yang tinggi dan besar? Nah, ini pertanyaan kita ya bagi seorang desainer. Kenapa di zaman itu orang bisa membangun bangunan yang tinggi besar, padahal namanya teknologi semen belum ada. Oke, berikutnya. Ini adalah peta kerajaan Assyria yang dikelilingi benteng, dan sebelah kanan adalah penggambaran ibu kota Assyria, Nineveh, yang dikelilingi oleh Sungai Tigris. Kita lihat tadi dalam peta ada Sungai Tigris yang mengelilingi kawasan ini. Ya. Jadi bukan laut, maaf ini, tapi tadi Sungai Tigris. Bangunan ini juga kita bayangkan ya, bangunan di pinggir sungai yang kokoh. Barangkali sebagian ada sisa-sisa yang tertinggal dari bangunan ini setelah dihancurkan oleh berbagai macam peristiwa. Oke, berikutnya. Nah, ini penggambaran ibu kota Assyria, Nineveh. Ya. Dan di bawah adalah penggambaran bagian dari kerajaan Assyria. Oke, berikutnya. Berikutnya. Sudah, Pak? Sudah muncul? Ya, oke. Ini bangunan peninggalan Assyria lain. Ya. Ini diperlihatkan, dibayangkan waktu pembangunan benteng-benteng atau kerajaan oleh bangsa Assyria. Tapi terus terang saja ini luar biasa. Pada zaman itu sudah mampu membuat bangunan tinggi ya dengan hiasan yang detail dari batu yang sangat keras. Itu sudah merupakan satu teknologi yang luar biasa di zaman itu. Oke, berikutnya. Nah, ini penggambaran sosok raja Assyria yang digambarkan sebagai orang bijak, ramah, kemudian adil, dan raja yang dicintai oleh rakyatnya. Walaupun bagi kita ya lihat sosoknya atau lihat tampilan visualnya tetap menyeramkan karena dia menghuni atau memiliki janggut yang tebal dan yang tingginya mungkin barangkali 2 meter. Ya. Pakaiannya juga sangat beragam. Mereka lebih apa istilahnya itu lebih fashionable karena entah karena industri sutra atau industri tekstil zaman itu tumbuh pesat, ya, atau mereka yang pakai hanya satu-satunya itu. Oke, berikutnya.
Mereka juga punya sejumlah alfabet atau punya alfabet tersendiri seperti Arab bentuknya itu. Selanjutnya, nah ini beberapa desain furniture era Assyria. Tempat duduk terbuat dari kayu. Ini seperti hanya furniture modern yang disesuaikan dengan postur raja. Kemudian juga ada singgasana raja yang dibikin tinggi. Ya. Ini bisa Anda lihat di yang gambar sebelah kanan. Singgasana itu dibikin agak tinggi supaya raja yang sudah tinggi itu semakin tinggi lagi posisinya. Demikian rupa dengan ragam hias Assyria dan konstruksi yang sangat kuat. Oke, berikutnya. Ini alat transportasi utama bangsa Assyria. Pada zaman itu baru dikenal pedati atau kereta berkuda. Oke, berikutnya. Nah, ini sisa-sisa atau bekas sistem pengairan di kawasan Assyria yang masih tersisa yang ditinggalkan oleh bangsa tersebut. Memang sudah tidak utuh lagi, baru sebagian kecil saja yang masih bisa terselamatkan. Kemudian mereka juga memiliki pengetahuan di bidang astronomi. Mereka sudah bisa menghitung waktu dan mengukur jauhnya bintang. Oke, berikutnya. Nah, ini ragam hias bangsa Assyria, ya, sangat rumit dengan ragam hias tumbuh-tumbuhan, suluran, geometris, ya, dan detail dari itu. Oke, berikutnya. Ini ragam hias bangsa Assyria. Yang utama itu ada bentuk yang mirip burak. Jadi ada manusia bersayap, tapi badannya badan singa begitu. Nah, ini kan penggambaran seperti hanya burak di dalam kebudayaan Timur Tengah yang lain. Oke, berikutnya. Nah, ini gambar dinding mozaik bangsa Assyria. Terlihat bahwa ada semacam hewan burak, singa yang memiliki sayap. Itu di sejumlah artefak di kawasan Assyria selalu digambarkan semacam itu. Kita tidak tahu makhluk apa ini. Oke, berikutnya. Ini penggambaran seorang raja sedang berburu yang berhasil memanah raja singa. Digambarkan dari berbagai macam sudut bahwa namanya panah raja berhasil membunuh singa tersebut. Oke, berikutnya. Ini tadi sosok raja digambarkan seorang bijak yang ramah. Oke, berikutnya. Nah, di situasi kerajaan Assyria, di samping dikenal dengan kebijakannya, keramahannya, kebaikannya, tapi juga ada penggambaran bahwa kerajaan Assyria itu mempekerjakan manusia seperti hanya hewan. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah profil tentara Assyria yang hebat. Ya. Di samping dia memiliki keterampilan memanah yang baik, mereka juga jago bermain pedang, dan mereka juga memiliki sejumlah peralatan yang modern di zamannya, gitu ya, di zaman itu. Oke, berikutnya. Ini peralatan perang bangsa Assyria, ya, sama standar sebelumnya sama, pedang,
namanya itu alat untuk membobol pintu gerbang istilahnya. Saya tidak tahu namanya apa ya istilahnya. Tapi semacam itu untuk membobol pintu gerbang. Oke, selanjutnya. Nah, ini referensi yang bisa Anda rujuk. Oke, berikutnya. Aduh,